Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Social Network Analysis dalam kegiatan entrepreneurship kelompoknya dengan data kelompoknya sendiri. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait social network analysis, di mana presentasi kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Anggun Wiaryanti, kemudian rekan saya, Rido Ananda Febrian, Siti Wulandari, Laili Sagita, Ewi Albina Agata Borupurba, Dimas Sekta Alanda Putra, dan Mesdiana Sari Sinaga. Baiklah, untuk pengertian dari analisis jaringan sosial atau social network analysis atau SNA adalah sebuah metodologi untuk mempelajari struktur sosial yang terbentuk dari hubungan dan interaksi antara individu, kelompok atau organisasi. SNA membantu memetakan dan memahami pola komunikasi, aliran informasi, dan peran aktor-aktor kunci di dalam jaringan tersebut. Berikut adalah variabel dan data, di mana data awal kami seperti ini, kemudian kami susun menjadi seperti ini, menjadi kategori. Oke, bagus. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat bahwa jaringan ini terdiri dari 4 node atau yang mewakili 4 variabel, yaitu kategori income, kepuasan, keripik bayar, dan juga keripik nanas. Dari total 6 hubungan itu, yang mungkin terbentuk antara hanya 4 hubungan di dalam jaringan ini. Lalu tingkat kepadatan atau sparsity jaringannya adalah 0,33. Angka ini menunjukkan bahwa jaringan ini tidak padat dan cukup renggang, karena hanya sepertiga dari semua kemungkinan koneksi yang benar-benar terbentuk. Lalu selanjutnya, keripik nanas memiliki nilai bitwiness yang tinggi, 1,5, yang berarti variabel ini berperan sebagai penghubung utama antara variabel lain dalam jaringan. Keripik nanas juga memiliki nilai closeness dan strength yang tertinggi, menunjukkan bahwa variabel ini paling dekat secara hubungan dan memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel lain. Lalu kepuasan memiliki nilai expected influence yang terendah, yaitu negatif 0,940. Artinya variabel ini cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak memberikan pengaruh balik yang signifikan. Lalu kategori income dan keripik bayam memiliki nilai bitwiness negatif, yaitu negatif 0,5, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel ini tidak berfungsi sebagai penghubung dalam jaringan, melainkan lebih berada di ujung struktur jaringan. Kesimpulannya adalah keripik nanas itu merupakan variabel yang paling sentral dalam jaringan, sedangkan kepuasan memiliki peran yang lebih pasif. Strategi pengembangan akan difokuskan pada keripik nanas karena pengaruhnya yang paling luas. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Oke, next. Masuk dari cluster measure per variable. Di sini nilai cluster menunjukkan seberapa kuat suatu variabel terlibat dalam kelompok hubungan yang saling terkait. Nah, keripik bayam memiliki nilai cluster tertinggi, yaitu 0,837 sampai dengan minus 1,394, yang berarti variabel ini berada dalam kelompok yang sangat terhubung. Kategori income juga menunjukkan nilai cluster yang tertinggi, yaitu 0,837, yang mengindikasikan adanya hubungan erat dengan variabel lain dalam kelompok yang sama. Dan sebaliknya, kepuasan memiliki nilai clustering yaitu minus 1,152, menandakan bahwa variabel ini tidak terlibat dalam kelompok hubungan yang rapat dan cenderung terisolasi dalam jaringan. Keripik nanas memiliki nilai cluster minus 0,522, yang mencerminkan perannya sebagai penghubung antara kelompok, bukan sebagai bagian dari kelompok lokal yang padat. Secara keseluruhan, struktur jaringan terdiri atas satu kelompok variabel yang saling terkait erat, yaitu keripik bayam dan kategori income, serta hubungan penghubung yang mengalir melalui keripik nanas menuju kepuasan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kepuasan hanya terhubung dengan keripik nanas yang dengan nilai 0,421. Kategori income menjadi variabel penting di jaringan, di mana sangat mengaruhi pilihan konsumen, terutama pada variabel keripik bayam dinilai 0,313 atau sedang, dan variabel keripik nanas dengan nilai 0,522 atau kuat, sehingga kepuasan pelanggan tidak tergantung pada keripik bayam, melainkan kepada keripik nanas. Selanjutnya.
selanjutnya yaitu ada interpretasi. Keempat, jaringan menunjukkan bahwa keripik nanas berada di pusat dan terhubung langsung ke semua variabel lain, terutama ke pusat hubungan paling kuat. Tidak ada hubungan langsung antara kepuasan dengan kategori income maupun keripik bayam. Ini berarti kepuasan pelanggan dipengaruhi terutama oleh keripik nanas. Dan keripik nanas adalah kunci penghubung dalam seluruh sistem. Untuk yang selanjutnya di sini bisa kita lihat selanjutnya. Grafik ini menampilkan perbandingan 4 ukuran penting yaitu betweenness, closeness, strength, expected influence untuk setiap variabel. Semakin tinggi titiknya, semakin besar perannya dalam jaringan. Keripik nanas selalu berada di posisi paling atas di semua grafik, artinya ia paling sentral, paling dekat dengan variabel lain, paling kuat pengaruhnya dan paling berdampak terhadap sistem secara keseluruhan. Kepuasan dan kategori income selalu berada di bawah, artinya menunjukkan bahwa keduanya kurang berperan sebagai penghubung atau penggerak, lebih bersifat penerima pengaruh dari keripik nanas. Keripik bayam berada di tengah, tidak sekuat keripik nanas tapi lebih aktif dibanding kepuasan dan kategori income. Kesimpulannya yaitu dari 4 ukuran sentralitas tersebut, keripik nanas secara konsisten muncul sebagai variabel paling penting dalam jaringan. Ia adalah satu-satunya yang memiliki nilai tinggi di semua aspek, menjadikannya pusat pengaruh utama dalam sistem ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelas Teamwork bisa kita lihat di sini. Grafik ini menampilkan hasil pengelompokan variabel berdasarkan 4 metode berbeda, yaitu Barat, Onella, WS, dan Zhang. Setiap grafik menunjukkan seberapa erat hubungan antar variabel dalam kelompok. Keripik nanas selalu berada di atas atau nilai positif, menunjukkan bahwa ia tidak tergabung dalam kelompok rapat, melainkan lebih bersifat penghubung antar kelompok. Kepuasan dan kategori income selalu berada di bawah atau nilai negatif, artinya keduanya juga tidak membentuk kelompok rapat. Mereka cenderung terisolasi atau hanya terhubung secara langsung ke satu variabel utama, yaitu keripik nanas. Keripik bayam selalu berada di tengah atau sedikit ke atas, menunjukkan bahwa ia membentuk kelompok yang cukup erat, terutama dengan kategori income. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulannya adalah analisis jaringan menunjukkan bahwa keripik nanas memegang peran paling krusial dalam sistem. Keripik nanas terhubung langsung dengan semua variabel lain, memiliki pengaruh terkuat terhadap kepuasan pelanggan dan berhubungan erat dengan kategori income. Dengan tingkat kerapatan jaringan sebesar 0,333, terbukti bahwa hanya hubungan-hubungan penting saja yang muncul dan keripik nanas menjadi pusat dari semua koneksi tersebut. Sementara itu, keripik bayam dan kategori income membentuk kelompok yang saling terkait, namun keduanya tidak memengaruhi kepuasan pelanggan secara langsung. Kepuasan pelanggan hanya dipengaruhi oleh keripik nanas tanpa memberikan pengaruh balik yang signifikan terhadap variabel lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silakan simpan dulu pertanyaannya. Ibu mau lihat data Nanda, mana datanya? Datanya tidak ada di slide ya? Oh, ada. Oh, tadi ditampilin sebentar ya. Kategori kepuasan, kategori income. 1, 2, 3. Oh gitu ya, nggak dibunyikan tinggi rendahnya ya. Paling tambahan aja. 1 sangat rendah, 2 rendah gitu ya, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi ya. Tambahin itu aja. Ini udah oke, udah ngikutin arahan dari video yang di R2 ya. Ya, Micrex varian nanas ya, Micrex ya. Krex varian bayam. Jadi yang paling laris itu keripik nanas ya. Oh, Ananda nggak bawa produknya? Oh iya. Ya nanti ibu beli ya. Ingatkan ibu di akhir perkuliahan ibu beli produknya. Dan ibu penasaran juga nih seenak apa keripik nanasnya sampai menjadi sentral dalam jaringan ya. Mungkin ini nilainya setelah direvisi akan jadi 100, ini paling sedikit revisiannya. Sekarang di 9899 lah ya. Kecuali kalau nanti ada yang mengkritik dari teman-temannya di akhir, itu palingan yang mengurangi 1 atau 2 poin lah. Oke, aplaus buat kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, silakan ditutup. Sudah ya tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.